Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, berjumpa lagi di podcast yang kali ini ya. Kita akan lihat ya, ini tahun berapa sih? Ini tahun 2020. Bayangkan di tahun 2020 ini kalau kita melihat ya, beberapa tahun yang sebelumnya ada sebuah pernyataan yang mungkin harus kita lihat atau kita cermati. Ya, ini agak-agak lucu juga nih. 6 dari 3 penduduk Indonesia itu pernah tertipu oleh MLM, multi level marketing. Nah, ini lucu juga ini. 6 dari 3 penduduk Indonesia, artinya mungkin bisa ketipunya 2 kali. Kita tahu di awal 2000-an ya, itu kalau kita melihat bagaimana cara distribusi barang melalui MLM atau multi level marketing itu sangat booming banget karena itu sesuatu yang baru. Dan ternyata nih banyak produk-produknya juga yang tidak bisa bertahan lama. Artinya ya habis itu hilang ya, tidak eksis ya. Tetapi ternyata kalau kita melihat ternyata di tahun 2020 ini ternyata masih ada loh MLM ini. Kan aneh. Ternyata masih ada. Barusan kemarin beberapa minggu yang lalu ya, saya ditawari produk MLM gitu dengan konsep yang itu sudah saya sudah saya tolak banget lah. Artinya begini, ternyata ya dengan janji-janji MLM yang begitu besar itu ternyata masih eksis. Orang-orang Indonesia masih mau dengan produk MLM. Bayangkan saja bahwa produk-produk logikanya lah, kalau produk itu produk barang itu bagus ya, pasti nggak usah MLM juga banyak yang nyari gitu. Dan juga cara distribusinya juga dengan tanpa MLM gitu. Ternyata ya dengan variasi-variasi produk yang bermacam-macam, dengan konsep yang MLM-nya yang bermacam-macam, itu semua menjadi tanda tanya kok masih ada, masih eksis MLM itu di tahun 2020. Kita tahu dulu ada beberapa produk yang wah bisa menghilangkan detok ya, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, kemudian bisa ada bentuk asuransi juga. Ada bentuk apa dulu saya pernah juga itu dapat itu ya gini. Cara memperkenalkan diri lewat email, lewat video. Nah, itu juga ya konsepnya sebenarnya zaman itu menarik karena belum ada, tapi ya tidak akan bertahan lama karena internet waktu itu masih susah juga. Tetapi ya itulah. Ini mungkin aneh juga ya karena di tahun 2020 ini masih ada yang nawarin MLM. Istilahnya prospek MLM masih ada. Dan cara-cara yang digunakan juga sama seperti dulu dengan ada kerumunan, ada kalau ada apa namanya banyak orang, kemudian awal-awalnya tidak mengarah ke situ, tapi ujung-ujungnya kemudian tetap mempromosikan lewat MLM. Nah, yang mungkin agak ditolak itu ya cara-caranya. Kenapa nggak dari awal bilang aku mau produksi apa mau presentasi MLM, mau prospek MLM? Nah, silahkan. Tapi ya dengan cara-cara seperti itu sesungguhnya ya kita mesti lihat lah. Ternyata orang Indonesia ini pengen cepat kaya semua karena dengan MLM itu janjinya iming-imingnya adalah cepat kaya, kaya dengan secara cepat ya. Apalagi dengan level MLM itu yang satu dengan yang atas ya, bawah dengan atas itu berbeda pendapatannya. Yang bawah disuruh nyari bawahan lagi, yang atas tinggal enak-enakan membina dan segala macam. Ya pada hakikatnya sih kalau barang itu bagus, produk yang dihasilkan itu bagus, dengan cara non MLM pun, tanpa MLM pun pasti akan laku keras karena dicari orang. Tetapi kenapa harus dengan konsep MLM? Ini menjadi tanda tanya karena ya mungkin barangnya berkualitas, mungkin loh ya, mungkin. Tetapi seharusnya dengan barang yang segitu tidak semahal itulah. Enggak lah. Ya, karena dia pengen menginginkan harga yang marginnya cukup tinggi dengan cara MLM supaya kemudian barang itu dijual dengan harga yang di luar batas kewajaran kalau menurut saya. Tetapi anehnya ya masih ada. Tahun 2020 ini ya udah 5G ya, masih ada MLM dan ya itu 6 dari 3 penduduk Indonesia ini pernah kena MLM. Coba lihat produk-produk MLM yang dulu booming banget sekarang sudah nggak ada. Dengan janji-janji yang kapal pesiar dan segala macam nggak ada. Mobil dan segala macam nggak ada. Ya, jadi buat teman-teman semuanya kalau Anda masih berkecimpung di MLM dengan janji-janji yang mungkin tidak realistis ya lebih baik ya, tidak usah lah. Ya karena itu sudah membuktikan, waktu sudah membuktikan, zaman sudah membuktikan bahwa apa yang kemudian ada di MLM itu tidak semuanya terwujud, ya kan?
Ya, dulu teman-teman saya yang nawarin ya sekarang juga nggak ada yang diwawancara TV juga, nggak ada yang, ya nggak ada lah, nggak ada buktinya lah. Sekarang ya sama kayak kita sekarang juga. Jadi ya itulah ya. Saya banyak mendapatkan teman-teman yang mati-matian ketika itu untuk MLM, tetapi sekarang ya juga tetap mati-matian, tapi bukan MLM, ada yang buka usaha sendiri, ada yang kerja di tempat orang dan kerja di perusahaan juga ada. Artinya bahwa eh, kalau 2020 ini dan ternyata ada orang Indonesia yang masih main MLM, ya, saya rasa itu semua karena kita pengen mendapatkan sesuatu secara cepat, secara instan. Walaupun itu saya omongkan ya dengan beberapa penelitian lah, penelitian pribadi bahwa apa yang diiming-imingi oleh MLM itu tidak ada yang terwujud semuanya ya. Jadi buat teman-teman yang mau gabung MLM, stop dulu. Yang sudah silakan keluar. Saya bukan gembos-gembosi, bukan ngompor-ngompori, tapi ya itu yang terjadi memang. Ya, jadi lebih baik Anda keluar dari sekarang, keluar dari MLM dari sekarang daripada nanti menyesal di kemudian hari. Karena sudah terbukti dan merusak hubungan persaudaraan lah. Dulu juga saya pernah kena. Nah, dulu teman baik, akhirnya dengan janji-janjinya saya percaya, akhirnya sekarang dia sudah tidak pernah ada lagi. Ya, ketemu juga males, ya kan, merusak persaudaraan, teman juga nggak jadi teman, akhirnya sahabat ya jadi musuh, ya nggak enak lah, nggak enak. Ya, jadi lebih baik kalau Anda mau berusaha, carilah produk-produk apa yang mungkin bisa Anda jualkan ya. Dengan sekarang banyak internet marketing dengan mungkin akun Instagram, akun YouTube, akun Facebook, ya sekarang semua banyak. Anda bisa jual dengan segampang mungkin sekarang. Ya produknya yang biasa-biasa dan dibutuhkan orang, ya Insya Allah pasti ada aja yang beli. Ya ini sekarang bagaimana tergantung kita menjualnya lewat internet marketing, caranya, metodenya bagaimana. Ya nggak usah barang-barang yang aneh-aneh, produk yang aneh-aneh, dan melalui MLM itu saya rasa tidak adil lah, satu konsep penjualan distribusi barang yang tidak adil antara satu dengan yang lainnya. Oke para pemirsa, itu ya kita sudah bahas ya beberapa pengalaman ya, dan ini aneh memang ya. Kenapa kok muncul podcast ini? Karena saya mikir dulu itu sudah pernah ketipu MLM ya. Saya rasa semua orang sudah pernah ketipu MLM. Tetapi kok tahun 2020 dan beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan masih ada yang mempromosikan lewat MLM. Dan ini menjadi suatu tanda tanya besar nih ya. Ya mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman lain, silahkan bisa tulis di kolom komentar, kita bisa sharing ya. Terima kasih para pemirsa, kita berjumpa lagi. Menjadi cerdas adalah pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.